Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sayang? Sehat. Sehat. Puasa hari ini? Puasa. Semangat? Semangat. Sudah bisa kita mulai? Bisa. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rambut kita berwarna hitam. Coba Anda bayangkan, jika rambut kita berwarna hijau, tentu tak tuan kambing dan tak tuan bu tidak dapat membedakan yang mana rambut dan yang mana rumput. Salawat dan salam kepada seorang putra gurun pasir yang pada subuh Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh dan tersingkir. Lahirlah Nabi terakhir, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang saya bangga-banggakan peserta Dai Cilik Radio. Dan saya tidak lupa mengucapkan ribu-ribuan terima kasih saya kepada MC acara tadi yang telah sudah hatinya memanggil nama baik saya, guna dan tujuan untuk membawakan sebuah mata acara dakwah yang saya beri judul Ramadan Berhubungan dengan Keluarga. Sebagai landasan awal, marilah kita dengarkan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sungguh Ramadan bulan penuh berkah yang membawakan ragam kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Satu di antaranya untuk mengokohkan keluarga agar lebih baik. Khair al-usra, sebuah rumah tangga yang berdiri di atas akar tauhid, pohon-pohon syariat yang berdiri tegak, dan tandan buah akhlak yang baik. Semua itu terwujud manakala Ramadan menjadi madrasah dan tarbiyah meraih pribadi takwa, syukur dan benar. Ada 4 aspek yang ditimpa Ramadan untuk menguatkan keluarga kita. Yang pertama, aspek fisik atau jasadiah. Keberkahan puasa sudah terasa sejak sahur. Seorang ibu dengan tulus menyiapkan santapan halal dan bergizi. Lalu ia mengajak suami dan anak-anak maupun orang tua untuk sahur bersama. Begitu pula dengan berbuka puasa, walau dengan makanan sekedarnya, agar memperoleh berkah. Betapa banyak saudara kita yang tidak merasakan momen itu, yaitu berkumpul dengan keluarga. Momen ini disebabkan karena adanya perpisahan. Pola makan yang baik akan menyehatkan keluarga kita, sebab puasa memberikan waktu istirahat dan pemulihan organ tubuh. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Urju taghnamu wasumu tasihu wasafiru tastaghnu, yang artinya, berpulanglah niscaya kalian akan mendapatkan harta rampasan. Berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Bersabarilah niscaya kalian akan kaya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Yang kedua, aspek sosial. Ramadan pun dapat membangun kebersamaan keluarga. Seorang ayah atau ibu yang bekerja
bekerja, berupaya agar lebih cepat pulang agar bisa berkumpul dengan keluarga, menikmati hidangan dan berbincang santai, dan berdoa agar anaknya mempunyai akhlak karimah. Yang ketiga, aspek intelektual. Ramadan pun dapat membangun iklim keilmuan dalam keluarga. Orang tua kita menjadikan bulan ini bulan penuh pembelajaran, membaca buku keislaman, membaca 1-2 ayat atau hadis. Yang keempat, aspek spiritual. Dimensi inilah yang paling utama. Ramadan pun dapat membangun kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan dari pidato saya ini, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan untuk berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, ada 4 aspek yang ditimpa Ramadan. Mungkin cukup sekedar inilah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohonlah kiranya saya diberikan kemaafan. Alhamdulillah. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, saya bawakan 1 buah pantun. Janganlah Anda bersuara jikalau sedang berolahraga. Kalau saya jadi juara, saya doakan dewan juri masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan penampilan dari Ananda Raisya Nadira, utusan dari Tanah Bara ya. Dan langsung saja kita dengarkan komentar yang pertama dari Ustadz Ali Basir Tanjung SAG MPDI, dipersilakan. Terima kasih Naya. Assalamualaikum Ananda Raisya Nadira. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah tampil ya. Yang keberapa ini nak ikut ini? Baru pertama. Baru pertama. Subhanallah. Udah usianya berapa sekarang nih? 9 tahun. Berarti kelas 4 ya. Kelas 3. Kelas 3 ya. Nah, apa judulnya ceramah tadi? Ramadan berhubungan dengan keluarga. Iya. Alhamdulillah. Boleh tanya Ustaz siapa yang buat teks ceramahnya nih? Yang buat teks ceramahnya siapa? Enggak ingat. Enggak ingat? Ayah, ibu? Ayah, ibu, kawan, saudara, guru? Saudara. Oh ya, baik ya. Sudah ada intonasinya, bagus ya. Nah, itu dipertahankan. Tapi baca Al-Qur'annya udah bagus tadi ya. Coba ulang sekali lagi, Nak. Coba. Ya ayuhan. Ah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, sudah bagus ya. Nah, pertahankan itu. Gerak tangannya juga sudah ada. Nah, nampak seperti mubaligh, da'iyah ya, mubalighah. Sudah bagus, ada poin-poinnya. Nah, jadi poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah, kemudian ada kesimpulan, sudah bagus ya. Cuman ke depan cuma terlalu singkat, catatan Ustadz ini hanya beberapa 3 menit atau 4 menit ini ya. Maunya agak lebih panjang ya. Baik, untuk Ananda sudah bagus. Di penghujung tadi ada pantun. Tadi apa pantunnya itu? Janganlah Anda bersuara jikalau sedang berolahraga. Kalau saya jadi juara, saya doakan dewan juri masuk surga. Oh Amin. gitu ya. Amin. Kalau Ananda bersuara saat olahraga, kalau Ananda jadi juara, Ustadz juga doakan jadi masuk surga. Iya, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan komentar yang kedua dari Ustadz Mayrido Hafera SHI, dipersilakan Pak Ustadz. Ya, Ananda Raisa Nadira ya, umur kelas 3 SD tapi potensi baca Qur'annya sudah bagus ya. Tapi di awal tadi justru kecolongan tadi. Alhamdulillah, apa coba pembukaan tadi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Jadi wassalatu wassala itu sin ya. Harusnya wassalatu wassala. Tadi sama-sama shad tadi ya. Wassalatu wassalamu. Itu padahal di ayat sudah mulai bagus, hanya sedikit-sedikit lah, hanya huruf shadnya yang apa tadi ya, yang agak kesin juga sedikit. Tapi secara umum iramanya sudah dapat, bagus. Kemudian ada tadi
Kami sendiri pun mungkin agak asing nih dengan hadis yang dibawakan tadi nih, sumutasihu tadi, yang hadis riwayat Ibnu Sunni tadi ya, tidak kurang kita kenal ya. Kurang kita kenal dalam ini, dalam pendalilan ya, dalam ilmu hadis ya. Kemudian mungkin ini saja untuk ananda kami. Apa tadi? Rambut kita hijau, untung tidak rambut hijau. Pantunnya Allah saya. ciptakan rambut kita hitam ya, untung tidak hijau ya. Rambut kita memang hijau, rambut kita memang hitam bukan hijau. Ini ananda kami Raisya Nadira, baju hitam, penampilannya sudah mulai memukau. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentar dan pantunnya. Ya, terima kasih juga kami ucapkan untuk Ananda Raisya Nadira, utusan dari Tanah Bara.